Roma pasal 13, hari Jumat tanggal 10 April 2026. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini mengajar juga tentang ketaatan, ketaklukan kepada otoritas di atasnya, kepada pemerintah. Nah, Paulus memakai kata harus takluk di sini. Ya, Paulus nggak pakai kata harus tunduk, harus taat, tetapi dia pakai kata takluk. Saya lihat Paulus ini pakai kata takluk juga di 2 Korintus 10 ayat 5b. Di 2 Korintus 10 ayat 5b itu Paulus berkata, taklukkan aku tawan, mari kami menawan segala pikiran kami dan taklukkan kepada Kristus. Nah, ini dipakai di Roma 13 ayat 1, kata takluk kepada pemerintah. Dimulai dengan kata tiap-tiap orang. Berarti bukan cuman sebagian orang, tetapi tiap-tiap orang ada kata harus, takluk. Ada kata keharusan, imperatif, takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Paulus mau mengajarin jemaat di Roma untuk hidup takluk dan taat kepada pemerintah. Bukan cuman papa aja, kepala keluarga aja, mama aja, tetapi tiap-tiap orang. Apa yang pemerintah beritahu itu takluk, harus ditunduk. Tetapi nanti di sini kita pelajari lebih banyak lagi dengan kebenaran firman yang lain, bagaimana takluk yang seperti apa. Karena intinya nanti pasti takluk kepada pemerintah di atasnya pemerintah. Pemerintah di atasnya pemerintah, yang pilih pemerintah itu adalah Tuhan di atasnya. Nah, ini kadang sering menimbulkan pertanyaan, iya tapi pemerintah yang gak takut Tuhan, yang lakukan yang tidak benar. Bagian kita adalah taat kepada yang menjadi perintah Tuhan, melakukan perintahnya, urusan Tuhan dengan pemerintah yang tidak taat kepada dia. Urusan kita adalah takluk, taat kepada pemerintah di atas kita. Di sana dikatakan selanjutnya sebab, ada kata sebab, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Nah, kadang kita bilang, tapi pemerintah ini, bos ini kejam sekali, pilih kasih, bos ini seperti ini. Tuhan taruh dalam hidup kita orang-orang yang tajam, pemerintah yang tajam, pemerintah yang mungkin gak hidup takut Tuhan, supaya kita yang menghidupi takut akan Tuhan di sana. Karena tiap-tiap orang pemerintah pun dia harusnya takluk kepada pemerintah di atasnya lagi, yaitu Tuhan. Tetapi kembali ada free will yang Tuhan berikan kepada manusia. Apakah mau taat kepada pemerintah di atasku? Nah, kalau pemerintah punya pemerintah lagi di atasnya kan, ada otoritas-otoritas di atasnya lagi. Sampai tiba kepada Tuhan. Di atas itu Tuhanlah yang harus kita takluki. Jadi pemerintah manapun di bumi ini harus takluk kepada pemerintah di atasnya, yaitu Tuhan sebenarnya ya. Kalau sudah seperti ini, pasti semua pemerintah akan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi karena belum semua pemerintah seperti itu takluk kepada Tuhan. Nah, kita yang tahu kebenaran ini, kitalah yang takluk aja hari ini. Jangan mau takluk hanya pada pemerintah yang seperti hati kita mau. Karena banyak sekali ada pemerintah di dalam hidup kita yang gak seperti kita pikir. Kita lihat mau ngajar tetapi gak hidupin seperti yang dia mau, yang dia ajarkan. Nah, makanya orang biasa bilang, dia aja yang bilang gak bikin, kenapa aku mau bikin?
Nah, di sanalah bagian kita yang untung adalah kita saat kita menjadi pelaku firman. Nah, firman ajarin tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, lakukan aja itu. Jangan lihat pemerintahnya, otoritasnya bikin apa. Yang kita lakukan adalah firman-Nya, bukan orang di depan kita. Karena di sini tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ini ada buku yang bagus sekali menolong di situ kalau ada yang mau baca, dari tulisan Watchman Nee, Kekuasaan dan Ketaatan. Di buku ini dibongkar habis-habisan tentang ketaatan dan kekuasaan, akan menolong kita untuk ngerti gimana menghidupi Roma 13 ayat 1 ini, ayat 1 dan 2. Saya lanjut. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi saat kita melawan pemerintah, itu melawan Allah, ketetapan Allah di atasnya. Kembali, jangan lihat pemerintahnya, orangnya yang memerintah. Tetapi ketetapan yang ada di sana, di dalam pemerintahan itu dari Allah datangnya. Kita turuti yang itu. Ayat 3, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Jadi, jika seorang berbuat baik, tidak mungkin kita takut, tidak usah takut pada pemerintah kalau kita berbuat baik. Kalau kita taat, takluk kepada setiap aturan yang ada. Saya ambil contoh. Di jalan, kalau kita takluk kepada aturan dari pemerintah yang ada di jalan, biar 100 polisi di depan kita, kalau kita lagi bawa mobil, kita tahu bahwa kita takluk, kita taat, sudah ada SIM, ada semua, kita nggak akan takut di jalan. Biar ada polisi, kita lihat 100 polisi. Tapi kalau kita tahu, saya nggak punya SIM, saya bawa mobil tanpa SIM, pasti kita akan coba banting setir menjauh dari polisi yang 100 di depan kita. Biar cuma 1 polisi pun pasti kita takut bertemu. Karena kita tahu kita salah kan. Kita nggak taat peraturan, nggak takluk peraturan. Dan kalau kita tahu, oke, saya ditangkap, di stop karena saya tidak taat, harus siap konsekuensi. Siap konsekuensi yang kita lakukan, ketidaktaklukan kita kepada pemerintah. Sekalipun itu sakit karena kita dapat ganjaran, dapat hukuman, tetapi itulah bagian saat kita tidak mau takluk kepada pemerintah di atas kita. Dan itu kalau kita tahu, kita berhati-hati supaya nggak dapat ganjaran. Saya katakan ini karena saya pernah dapat ganjaran di jalan karena nggak lihat, saya di stop polisi dan ada ganjaran yang didapat. Ada yang kesengajaannya, ada sengaja nggak mau takluk, tapi ada juga tanpa sengaja karena ketidakhati-hatian dan tidak teliti. Nah, itu semua pelajaran yang berikut. Ini dikatakan, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Banyak yang takut sekali sama polisi, sama pemerintah. Ini dikatakan Paulus, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Kalau mau hidup begitu, perbuat terus apa yang baik. Maksudnya di ayat 1 tadi, takluklah kepada pemerintah di atasnya. Takluk artinya taati, hormati aturan-aturan yang ada. Maka kita akan hidup tanpa takut kepada pemerintah. Pemerintah mau 10 presiden di depan, kalau kita taati semua peraturan yang diberitahukan kepada kita sebagai rakyat, kita nggak akan takut. Malah nantinya akan dipuji ya. Di sini perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian. Baik kamu masyarakat, rakyat yang taat, malah mungkin dapat hadiah kalau taat kepada aturan pemerintah. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ini ditekankan Paulus, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Kenapa? Untuk ada keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Kalau nggak ada pemerintah, semua orang akan lakukan apa maunya. Semua orang mau saling mendahului di jalan kalau nggak ada lampu merah.
Kalau nggak ada rambu-rambu di sana, orang pada mau dengan keinginannya sendiri. Nah, Tuhan taruh pemerintah dalam hidup kita. Itu hambanya, dikatakan pemerintah adalah hamba Allah. Bukan cuma yang berdiri di mimbar hamba Allah, tetapi pemerintah juga dikatakan di sini adalah hamba Allah. Tujuannya adalah untuk kebaikan kita, supaya kita bisa hidup tertib, kita bisa hidup dengan baik bersama-sama. Ada pemerintah yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Kita lihat bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan taruh pemerintah, yaitu Musa, Harun, dan Miriam. Kalau nggak ada Musa, Harun, dan Miriam, mereka bikin semuanya saling tabrak, pasti saling berebutan. Tetapi Tuhan taruh pemerintah supaya ada ketertiban, ada keteraturan di dalam kehidupan. Seperti di tempat kerja, ada yang di atas, ada bos, supaya semua kita ikuti aturan yang ada. Bukan semau-mau saya mau datang jam 10 pagi padahal mulai kerja jam 8. Kalau nggak ada pemerintah di atas yang bikin aturan-aturan, ya semau gue mau terima gaji tapi nggak kerja tepat waktu seperti yang diberikan. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Jadi dikatakan ini pemerintah menyandang pedang, pengertiannya pedang ini ya itulah ganjaran, hukuman. Kalau nggak parkir tepat di tempat yang benar, atau parkir dan lupa taruh disk yang diminta polisi, ya dapat ganjaran. Itulah pedang yang dikasih pemerintah, menyandang pedang untuk memberikan ganjaran kalau kita nggak takluk kepada aturan yang ada. Pemerintah adalah hamba Allah, udah 2 kali ditulis ya, pemerintah adalah hamba Allah, supaya kita tahu, supaya kita sadarkan diri kita, di depan saya ini adalah hamba Allah, bukan cuma pendetaku hamba Allah, tetapi pemerintah pun adalah hamba Allah. Sudah kedua kali Paulus tuliskan ini di 1 ayat. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ini pengertian membalaskan murka Allah ya, seperti ini yang berbuat jahat. Kalau melawan melawan pemerintah ya ada ganjarannya. Ganjaran yang kalau bablas lampu merah ya mungkin SIM diambil, atau di stop polisi minta ada ganjaran-ganjaran pembayaran yang harus dilakukan. Ayat 5, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ini kata menaklukkan diri sangat baik untuk kita. Itu makanan yang bervitamin sehat untuk jiwa kita. Kalau kita mau taklukkan diri kita kepada pemerintah, kepada peraturan yang ada, itu karena bukan hanya karena takut ganjaran. Ini maksudnya bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Kenapa? Di dalam suara hati kita, hati nurani kita ada Roh Kudus yang ngingetin kita taat kepada aturan. Pasti kita nggak rasa nyaman, nggak rasa tentram saat kita tahu harus mulai kerja jam 8, kita tiba jam 9 atau jam 10. Sekalipun mungkin ya pasti ada ganjaran, tetapi suara hati kita, Roh Kudus di dalam kita akan mengingatkan kita. Kalau kita mau diingatkan. Tapi kalau sudah terlalu berulang-ulang keras hati, nggak mau suara hati kita didengarkan, nggak mau mendengarkan suara hati kita, ya suara hati kita terus berbicara tapi kita sudah budek, sudah nggak dengar. Mau datang jam 9, jam 10 padahal mulai jam 8. Kenapa? Karena nggak ada ganjaran yang didapat. Enggak dimarahin bos, gaji tetap sama, lanjutkan terus, tapi mungkin satu kali akan didepak dari tempat kerja karena tidak takluk kepada aturan yang ada. Ayat 6, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal ini itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi bayarlah, bukan cuma uang yang perlu dibayarkan. Ini perlu bisa juga dalam bentuk takut, hormat kepada orang. Berikanlah
Hormatilah orang tuamu, hormatilah orang yang lebih tua, hormati pemimpin-pemimpinmu. Nah, ini yang diajarkan Paulus, bahwa takutlah kepada rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Tapi di zaman sekarang ini, di generasi sekarang ini, sudah begitu banyak yang tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Mari kita hidup kembali dengan kebenaran firman. Hormatilah orang tuamu, bukan cuma orang tua jasmani kita, tapi orang tua rohani kita, orang-orang tua yang lebih tua dari kita. Baik kita memberi rasa hormat kepada mereka, menghargai mereka. Perikop berikut, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Janganlah kamu berhutang apa-apa, bukan cuma berhutang uang di sini. Kalau berhutang apa-apa, berhutang apa saja kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi yang Paulus tekankan di sini enggak berhutang kepada orang lain, tetapi yang dilakukan adalah saling mengasihi. Misalnya memberikan sesuatu kepada orang, memberikan waktu. Jangan pikir saya memberi hutang waktu kepada dia, aku temanin dia seharian, berarti dia berhutang sehari sama saya, dia harus bayar saya 1 hari. Atau kita juga merasa berhutang ke orang lain karena orang lain memberi waktu ke kita. Tetapi baiklah, waktu yang kita berikan itu adalah bentuk kasih. Kita menaruh pikiran Kristus dalam diri kita, enggak hitung-hitungan, aku kasih waktuku, dia harus kasih kembali. Atau saya merasa dikasih waktunya, saya harus balas ulang. Begitu sering kita merasa harus balas kepada orang yang sudah bikin, hanya karena merasa berutang budi, balas jasa. Yang perlu kita lakukan adalah kembali seperti kemarin yang Paulus ajarkan di Roma pasal 12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, hendaklah kasih itu tulus. Kita memberi dengan tulus kepada orang yang lain tanpa hitung-hitung memberi hutang atau kita yang diberi hutang di dalam. Tapi jangan bilang nantinya di sini ya, kita pinjam uangnya orang, baru kita bilang, oh iya jangan berhutang, gak usah saya kembalikan. Kalau itu memang yang punya pinjamin, atau kita pinjamin orang. Nah, jangan pakai ayat untuk, ya saya gak berhutang kok, ini saling mengasihi. Saya pinjam uangnya 1 juta, ya gak usah saya bayar. Kecuali kalau orang yang bilang gak usah kamu bayar. Jangan kita yang gak bayar sama orang yang kita pinjam, karena bilang ada ayatnya. Karena kadang kita ambil ayat untuk kepentingan kita sendiri. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maksudnya Paulus, semua firman ya, hukum Taurat ini, yang jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga. Jadi semua firman yang lain sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudah tergabung semua. Nah, bagaimana supaya kita mengasihi sesama manusia? Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kadang yang sering dilakukan, yang kita lakukan adalah sibuk mengasihi sesama karena mencari penerimaan, mencari pujian, mencari diangkat-angkat, tetapi enggak ngasihi diri sendiri. Tuhan mau kita mengasihi sesama seperti kita kasihi diri kita sendiri. Jadi kasihilah diri kita sendiri terlebih dahulu, bukan dalam bentuk kata egois. Mengasihi kalau capek juga, 24 jam waktu saya berikan melayani sesama karena saya mengasihi sesama. Tuhan Yesus pun istirahat. Kasih waktu untuk istirahat, mengasihi diri sendiri. Kasih waktu, gampang sekali berikan orang uang, diri sendiri enggak berhak dibeli air pun. Jadi ini yang kita perlu kasihi sesama kita, seperti itu ya. Bisa memberikan dengan gampang, tetapi diri sendiri pun kita pelit. Dan Tuhan mau memperbaharui kita terus. Tuhan dengan kasih-Nya, Tuhan Allah kita ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, yang Dia perbaharui kita dalam kasih-Nya.
Nah, kalau kita dengar firman Tuhan hari ini, perbaharui terus. Dia mau perbaharui kita dalam kasih-Nya supaya kita mengasihi diri kita. Kita take care diri kita, kita mandi, kita bersisir, kita bersegar-segar, itu mengasihi diri supaya kita rasa nyaman juga dengan diri kita. Daripada rambut berantakan, gak disisir, gak sikat gigi, gak itu gak mengasihi diri. Jadi kita rawat tubuh kita karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita kasihi dan kita akan gampang untuk mengasihi sesama kita. Ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ya, siapa yang masih tidur terus selama ini, bangunlah dari tidur. Ada waktu, setiap orang pasti mengalami waktu tidur dalam hidupnya karena tidur ketakutan. Kalau kita ingat pembacaan dulu di kitab Matius, Markus, Lukas, kalau saya nggak salah ingat, di mana Yesus membawa murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. 3 kali Tuhan Yesus berkata, berdoa bersama aku. Setiap kali Yesus pulang, mendapati mereka tertidur. Nah, mereka tidur karena ketakutan. Nah, di sini kita bisa pelajari bahwa apa yang bisa membuat kita tertidur, kita biasa ya tidur aja, saking gak mau untuk berpikir lagi, gak mau untuk menghadapi hidup yang kalau saya bangun saya lihat hidup susah seperti ini, lebih bagus tidur, lebih bagus tutup mata saja, gak tidur benar, tiduran. Tetapi itu bukan yang Tuhan mau. Hari ini Tuhan mau supaya telah tiba waktu bagi kita untuk bangun dari tidur. Tuhan datang bangunkan kita. Jangan tinggal dalam ketakutan kita. Jangan tinggal dalam semua pikiran-pikiran yang menakutkan kita sehingga yang kita lebih memilih tidur dan tidur saja. Kita tidurkan jiwa kita tidurkan pikiran kita tidurkan iman kita. Tuhan mau kita bangkitkan iman kita. Tuhan sanggup kerjakan di dalam kita, aktifkan kembali Roh Kudus di dalam kita supaya kita tidak tertidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sudah jauh malam, telah hampir siang kan? Karena kalau sudah dari tengah malam, jam 12 malam, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, sudah mendekati siang. Jadi ini artinya hari sudah jauh malam, sudah mendekat ke pagi, ke subuh, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Paulus mau memberi pengertian kepada jemaat di Roma. Ini yang malam yang gelap gulita, kan dari gelap gulita banget itu dari jam 12 malam, turun jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, sudah mendekati terang datang. Seperti itu mungkin kita lihat hidup kita gelap sekali, makanya kita tidur aja, gak mau bangun-bangun. Tetapi Tuhan bilang melalui firman-Nya, melalui hambanya Paulus, bahwa hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Ada cahaya yang bisa datang di tengah kegelapan situasi hidup kita yang kelihatannya gak ada harapan, gelap gulita. Tuhan datang bahwa telah hampir siang. Siang artinya ada terang yang akan datang, mengusir semua kegelapan. Apa yang perlu kita lakukan? Tanggalkan semua perbuatan kegelapan. Apa yang perlu ditanggalkan? Tidur di tempat tidur dengan selimut, dengan bantal, buang semua. Tanggalkan semua yang menakutkan kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya kepadanya. Dia yang akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Tanggalkan semua itu yang gampang kita bisa mengerti. Kita di tempat tidur pakai sarung kah, pakai selimut kah, pakai apa saja, tanggalkan semua itu perbuatan kegelapan supaya kita bangkit, kita berdiri. Sudah ada terang di dalam hidup kita. Terang itu siapa? Yesus Kristus yang datang ke bumi. Dia yang selamatkan saya, dia yang sanggup tolong saya, menolong saya menghadapi semua kegelapan di dalam hidup saya, masalah-masalah saya.
Kita tanggalkan semua ketakutan, kepanikan, kekhawatiran kita, dan kita pakai perlengkapan senjata terang. Pakai semua, ada terang. Tuhan buka, celikkan mata kami melihat terang di depan. Selalu ada harapan. Sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Kita pegang di sana, ada harapan. Makanya ingat firman Tuhan setiap kali supaya kita bisa pakai semua senjata, perlengkapan senjata terang untuk hidup. Punya lagi harapan baru. Karena kalau kita masih punya harapan, Tuhan ada di sana untuk tolong kita. Tapi kalau kita sudah tidak ada harapan, Tuhan mau datang pun gak bisa tolong kita. Dimulai dari kita punya harapan. Ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenapa? Dengan sopan seperti siang hari. Dilihat orang kan. Ada orang bisa lihat kalau malam hari gelap gulita, mau bikin apapun gak kelihatan. Biasanya seperti itu. Jadi siang hari, mari kita terus hidup seperti ada terang. Jadi jangan bilang malam gelap gak ada yang lihat saya. Sopanlah, dimanapun kita berada, terang Kristus, terang firman menerangi kita supaya kita takut untuk hidup dengan cara-cara kita sendiri. Kita hidup dengan cara dan kehendak Tuhan karena kita tahu Tuhan tahu kita. Orang tidak lihat tetapi Tuhan lihat kita. Semua telanjang di hadapan Tuhan. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Semua ini yang perlu kita tanggalkan semua percabulan, pesta pora, kemabukan, hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Jadi yang perlu kita kenakan adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dialah terang itu. Saat kita sadari ada Yesus di dalam kita, maka perlengkapan senjata terang ada di dalam diri kita. Usir semua, tanggalkan semua perlengkapan kegelapan di dalam kita. Dan baiklah kita rawat tubuh kita untuk memuaskan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Jangan rawat tubuh, pergi ke gimnastik semua, pakai masker, semua rawat-rawat cuma untuk merasa bangga, saya cantik, saya ganteng, saya kuat. Tetapi kita rawat karena kita tahu tubuh kita adalah bait Roh Kudus, supaya kita mengasihi diri kita karena Tuhan tinggal di dalam kita, diam di dalam kita, terang Kristus ada di dalam kita. Biar firman Tuhan ini menuntun kita sepanjang hari untuk hidup di dalam terang Kristus. Kita pakai Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Maksudnya kita sadari bahwa Yesus ada di dalam saya. Yesus yang berkuasa atas hidup saya. Yesus yang memerintah melalui Roh Kudus-Nya. Supaya kita tidak sembarangan memakai tubuh kita untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Salam kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom.